Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hening yang perlahan turun ke dalam ruang batinmu, izinkan suara ini menjadi pengantar bagi perjalanan yang lebih dalam daripada sekadar kata-kata. Bayangkan sejenak dunia meredup, hiruk pikuk mereda, dan hanya ada satu kesadaran yang tersisa, bahwa engkau sedang kembali kepada sesuatu yang sejak lama memanggilmu. Dalam keheningan ini, tidak ada yang harus dibuktikan, tidak ada yang harus dikejar. Yang ada hanyalah dirimu, napasmu, dan Dia yang selalu dekat, lebih dekat dari segala yang pernah kau dekap. Biarkan hatimu melembut, biarkan seluruh penat dan keresahan runtuh seperti debu yang tertiup angin lembut. Dengarkan suara sunyi yang sejak lama engkau abaikan. Suara yang tidak berkata, namun mengerti segalanya. Di sini dalam hening ini perjalanan bermula. Sebuah perjalanan pulang menuju Dia yang tak pernah meninggalkanmu, meski sering engkau lupa arah untuk kembali. Bab 1. Gerbang sunyi menuju Tauhid. Di balik seluruh hiruk-pikuk kehidupan yang silih berganti, ada sebuah sunyi yang selalu tetap, sunyi yang tidak pernah tersentuh oleh perubahan waktu maupun arus perasaan manusia. Sunyi itu adalah pintu pertama menuju Tauhid, tempat seseorang mulai menyadari bahwa apapun yang ia kejar selama ini sesungguhnya hanya bayang-bayang yang tidak memiliki wujud sejati. Ketika hati diberi kesempatan untuk berhenti sejenak dari kelelahan dunia, muncul kesadaran bahwa seluruh gerak manusia sebenarnya hanyalah gema dari sesuatu yang jauh lebih agung. Pada titik ini, seseorang mulai merasakan bahwa dirinya tidak berdiri sendiri. Ada yang lebih halus, lebih mulia, dan lebih dekat dari apapun yang pernah ia kenal. Setiap perjalanan ruhani selalu dimulai dengan pengakuan jujur bahwa ada sesuatu yang hilang dalam diri, sesuatu yang tidak dapat dipenuhi oleh kesuksesan, status, maupun pujian manusia. Kekosongan itu bukan kelemahan, melainkan panggilan lembut dari fitrah yang sejak awal membawa benih tauhid. Namun benih itu sering tertutup oleh kabut keinginan dan ambisi yang tidak pernah selesai. Ketika seseorang mulai mendengarkan kekosongan dalam dirinya, ia menemukan bahwa kehampaan yang ia takuti selama ini justru merupakan pintu untuk kembali pulang. Pulang bukan ke tempat, tetapi ke keadaan batin yang sejak awal telah mengenal Tuhannya. Dalam perjalanan menuju Tauhid, manusia mulai melihat bahwa hidupnya selama ini sering digerakkan oleh ketakutan, keinginan, dan persepsi dunia. Ia merasa dirinya pengendali kehidupan, padahal semua geraknya ditentukan oleh sesuatu yang melampaui batas pemahamannya. Kesadaran ini tidak datang sekaligus, tetapi muncul perlahan sebagai cahaya yang menyusup di antara celah-celah gelapnya keakuan. Ketika seseorang mulai melihat bahwa dirinya bukan pusat dunia, bukan pemilik hidup, bahkan bukan pemilik dirinya sendiri, maka runtuhlah dinding keangkuhan yang selama ini ia bangun tanpa ia sadari. Di saat seperti itu, Tauhid hadir bukan sebagai konsep, tetapi sebagai napas yang menghidupkan kembali ruh yang lama tertidur. Perjalanan ini mengajarkan bahwa mengenal Allah bukanlah perjalanan menjauh dari dunia, melainkan perjalanan masuk ke dalam diri dengan kesadaran yang lebih dalam. Seseorang mulai memahami bahwa setiap rasa, setiap bisikan hati, setiap perubahan dalam dirinya adalah bagian dari pendidikan ilahi yang halus. Allah mengajak hambanya dengan cara yang tidak selalu disadari, melalui kegelisahan, melalui ketenangan, melalui kehilangan, bahkan melalui kejadian-kejadian kecil yang tampak sepele. Semakin seseorang mencermati perjalanan batinnya, semakin jelas ia melihat bahwa seluruh langkahnya sesungguhnya adalah langkah pulang. Pulang kepada Sang Pemilik hati, pulang kepada sumber segala makna, pulang kepada cahaya yang tidak pernah padam. Ketika seseorang akhirnya memasuki gerbang sunyi ini, ia mulai melihat bahwa seluruh pemahaman ruhani pada akhirnya bermuara pada satu kesadaran, bahwa tidak ada apapun selain Allah. Segala peristiwa, segala gerak, segala perasaan, dan segala takdir hanyalah ayat-ayat hidup yang menuntun manusia untuk kembali mengenal Tuhannya. Tauhid menjadi puncak dari semua pencarian, puncak dari segala ilmu, puncak dari seluruh perjalanan yang tampak rumit namun sebenarnya hanya menuju satu arah. Dan pada puncak itu, seseorang menemukan bahwa
Hakikat hidup bukanlah tentang memiliki, menguasai, atau memahami dunia, tetapi tentang mengenal dan menyaksikan kehadiran Allah dalam setiap detik kehidupannya. Inilah gerbang pertama yang harus dilewati, gerbang yang tidak dibuka oleh kecerdasan, tetapi oleh kejujuran hati. Gerbang yang tidak dijaga oleh makhluk, tetapi oleh rahmat yang menuntun siapapun yang bersedia kembali kepadanya dengan hati yang tunduk. Dari sinilah perjalanan tauhid dimulai dengan sunyi, dengan lembut, tetapi dengan kekuatan yang mengubah seluruh makna hidup manusia. Bab 2. Ketika akal tunduk dan hati terbangun. Akal adalah anugerah besar yang diberikan Allah kepada manusia, namun ia bukanlah penguasa tertinggi dalam perjalanan rohani. Akal memiliki batas, sedangkan hati mampu menembus ruang-ruang yang tidak dapat disentuh oleh logika. Ketika seseorang berjalan menuju tauhid, ia mulai menyadari bahwa akal yang selama ini ia banggakan justru sering menutup pintu bagi cahaya yang lebih halus. Akal ingin memahami segala sesuatu, ingin menafsirkan, ingin menentukan, namun dalam perkara ketuhanan akal justru harus belajar untuk tunduk. Tunduk bukan berarti dimatikan, tetapi menempati posisi yang tepat sebagai alat, bukan sebagai pemimpin perjalanan. Pada titik ini, seseorang mulai merasakan bahwa ada pengetahuan yang tidak dapat dijelaskan, hanya dapat dihadirkan. Saat akal melembut, hati mulai hidup. Hati bukan sekadar ruang emosional, tetapi tempat bersemayamnya nur ilahi, yang jika dibersihkan, mampu memantulkan cahaya keesaan. Hati yang terbangun akan melihat apa yang tidak pernah terlihat oleh mata lahir, kesempurnaan Allah dalam segala sesuatu. Ketika hati tersentuh oleh kelembutannya, seseorang mulai merasakan getaran yang tidak dapat dijelaskan oleh kata-kata. Ia merasakan bahwa dirinya selalu dalam pengawasan, dalam belayan, dalam jagaan yang tak pernah putus. Kesadaran ini membuat seseorang berhenti menggantungkan dirinya pada dunia dan mulai bersandar pada yang tidak pernah berubah, Allah yang maha kekal. Ketika hati terbangun, seseorang mulai melihat bahwa segala geraknya selama ini adalah reaksi terhadap ilusi dunia. Ia mengejar pujian, takut dicela, bangga dengan kemampuan, dan terluka oleh pandangan orang lain. Namun ketika nur tauhid menyentuh batin, seseorang menyadari bahwa semua keterikatan itu hanyalah bayangan yang membuatnya lupa pada sumber ketenangan yang sebenarnya. Di dalam hati yang jernih, seseorang menemukan bahwa ketenangan bukan berasal dari keadaan luar, tetapi dari kesadaran bahwa Allah selalu hadir, selalu dekat, dan selalu cukup. Ketenangan ini bukan ketenangan pasif. Ia adalah ketenangan yang meneguhkan, yang membuat manusia kokoh meski badai dunia datang silih berganti. Dalam cahaya tauhid, seseorang mulai belajar bahwa segala sesuatu terjadi karena kehendak Allah yang tunggal. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan yang berdiri sendiri. Setiap gerak manusia, setiap keputusan, setiap peristiwa yang tampak seolah datang dari dirinya sendiri, ternyata hanyalah bagian dari skenario ilahi yang sempurna. Pada saat ini, akal yang selama ini menuntut penjelasan akhirnya tunduk. Ia berhenti bertanya, mengapa, dan mulai bertanya, apa hikmah yang harus kupahami? Dan dari pertanyaan ini, pintu-pintu pemahaman pun mulai terbuka. Seseorang mulai melihat bahwa dunia bukan tempat untuk memaksa kehendak, tetapi tempat untuk membaca tanda-tanda Allah. Ketika akal tunduk dan hati sepenuhnya terbangun, seseorang memasuki tahap baru dalam perjalanan tauhid. Ia tidak lagi menjalani hidup dengan beban, tetapi dengan penerimaan yang lembut. Ia tidak lagi merasa bahwa ia harus mengendalikan segalanya, karena ia tahu bahwa segala sesuatu sudah berada dalam genggaman Allah. Kesadaran ini tidak membuat seseorang pasrah tanpa usaha, tetapi menjadikannya tenang dalam usaha dan ridha dalam hasil. Pada tahap ini, tauhid bukan lagi sekadar pengetahuan, tetapi menjadi keadaan batin. Seseorang mulai melihat dunia dengan mata baru. Mata yang melihat bukan hanya bentuk, tetapi makna. Ia menyadari bahwa setiap kejadian adalah bisikan lembut dari Allah, mengundangnya untuk semakin dekat, semakin mengenal, dan semakin berserah. Inilah keindahan tauhid ketika hati terbangun. Ia menjadikan hidup bukan sekadar perjalanan, tetapi sebuah ibadah yang terus berlangsung dalam setiap hembusan napas.
Bab 3, menyingkap tirai ego. Ego adalah tirai paling halus namun paling tebal yang menghalangi manusia dari cahaya tauhid. Ia tidak selalu muncul dalam bentuk kesombongan yang tampak, tetapi sering menyamar dalam kebaikan, dalam ibadah, bahkan dalam pencarian spiritual. Ego membuat manusia merasa memiliki kendali, merasa mampu, merasa mengetahui, seolah-olah dirinya adalah sumber dari segala gerak dan pencapaian. Padahal seluruh kekuatan, seluruh kemampuan, bahkan seluruh keinginan untuk berbuat baik hanyalah pancaran dari Allah yang menggerakkan hati hambanya. Ketika seseorang belum memahami hakikat ini, ia akan terus terjebak dalam ruang sempit keakuan yang melelahkan. Dalam perjalanan menuju tauhid, seseorang mulai menyadari bahwa setiap kali ia berkata "aku", sesungguhnya ia sedang menutupi pandangan dari cahaya yang lebih besar. Rasa memiliki, rasa ingin dihargai, rasa ingin diakui, semuanya adalah jerat halus yang menjauhkan manusia dari kemurnian penghambaan. Ego tidak dihancurkan dengan kekerasan karena ia akan melawan dan semakin kuat. Ia justru diluruhkan dengan kesadaran. Ketika seseorang mulai menanyakan kepada dirinya sendiri, "Siapakah aku tanpa Allah?" Maka dinding keakuan itu mulai retak. Ia melihat bahwa dirinya hanyalah ciptaan yang lemah, yang tidak mampu menggerakkan satu helaan napas pun tanpa izin Tuhan. Saat seseorang mulai melihat kebenaran ini, ia merasakan kelegaan yang aneh. Kelegaan karena tidak harus menjadi pengendali lagi. Ia menyadari bahwa keberhasilan yang selama ini ia banggakan bukan miliknya, melainkan karunia. Kekuatan yang ia gunakan bukan dari dirinya, tetapi dari Allah yang menitipkannya. Bahkan kemampuan untuk bermuhasabah, untuk merasa bersalah, untuk merindukan Allah, semuanya adalah panggilan lembut yang menandakan bahwa ia sedang dituntun. Kesadaran seperti ini mencairkan ego perlahan, menjadikannya transparan, sehingga cahaya tauhid dapat menembus hati dengan lebih jelas dan lebih terang. Namun perjalanan menyingkap ego bukanlah perjalanan yang lurus. Ego sering bangkit kembali, muncul dari celah yang tidak disadari. Ia bisa datang melalui pujian orang lain, melalui rasa puas setelah beribadah, atau bahkan melalui keyakinan bahwa dirinya lebih dekat kepada Allah dibanding orang lain. Semua bentuk itu adalah perangkap halus yang hanya bisa dipahami oleh hati yang peka. Tauhid mengajarkan bahwa tidak ada kemuliaan di hadapan Allah kecuali melalui kerendahan hati yang sejati. Semakin seseorang merasa kecil di hadapan Tuhan, semakin ia ditinggikan. Semakin ia merasa tidak pantas, semakin ia diberi kesempatan untuk mendekat. Ego tidak pernah benar-benar lenyap, tetapi dapat dijadikan pelayan yang patuh ketika seseorang terus-menerus mengingat bahwa dirinya hanyalah hamba. Ketika tirai ego tersingkap, manusia merasakan kebebasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bebas dari tuntutan untuk selalu terlihat kuat, bebas dari kebutuhan untuk selalu benar, bebas dari beban ingin dikagumi. Ia menjadi hamba yang ringan karena tidak lagi membawa beratnya keakuan. Pada tahap inilah seseorang mulai merasakan keindahan tauhid secara hakiki, bahwa semua gerak adalah dari Allah, semua kekuatan adalah miliknya, dan semua jalan kembali kepadanya. Menyingkap ego bukan hanya membersihkan hati, tetapi juga membuka jalan bagi rasa syukur yang lebih dalam. Syukur atas nikmat menjadi hamba, syukur atas nikmat tidak memiliki apa-apa, dan syukur atas nikmat disandarkan sepenuhnya pada Yang Maha Kuasa. Inilah kebebasan tertinggi yang tidak diberikan oleh dunia, tetapi hanya diberikan oleh tauhid kepada hati yang telah siap menerimanya. Bab 4, Rahasia Takdir dalam Cahaya Tauhid. Banyak manusia yang tersandung ketika berbicara tentang takdir, sebab takdir sering dianggap sebagai misteri yang menakutkan atau ketetapan yang membatasi kebebasan. Namun bagi hati yang telah disentuh oleh tauhid, takdir bukanlah ancaman, melainkan cahaya yang mengungkapkan betapa sempurnanya Allah mengatur setiap detail kehidupan. Takdir tidak pernah berdiri sebagai dingin dan kaku. Ia adalah rangkaian kejadian yang disusun dengan penuh kasih oleh Tuhan yang lebih mengetahui kebutuhan hambanya daripada dirinya sendiri. Ketika seseorang mulai melihat segala sesuatu melalui pandangan tauhid, ia menyadari bahwa tidak ada satupun peristiwa, baik manis maupun pahit, yang terjadi tanpa tujuan yang lebih dalam. Orang yang hatinya mengenal Allah akan perlahan menyadari bahwa apa yang tampak sebagai kebetulan
hanyalah bagian dari skenario ilahi yang telah ditulis sebelum ia dilahirkan. Setiap pertemuan, setiap kehilangan, setiap jalan yang terbuka dan tertutup, semuanya memiliki tempat dalam hikmah yang tidak selalu dapat dipahami saat itu juga. Takdir bukan sekadar garis nasib, tetapi pendidikan ruhani yang membentuk hamba agar lebih matang, lebih lembut, dan lebih mengenal Tuhannya. Melalui takdir, Allah mengajarkan manusia untuk melepaskan apa yang bukan untuknya, meraih apa yang memang telah disiapkan untuknya, serta menerima bahwa tidak semua yang diinginkan manusia adalah yang terbaik baginya. Dalam cahaya tauhid, seseorang mulai melihat bahwa takdir bukan sekadar sesuatu yang diterima, tetapi sesuatu yang dibaca. Setiap kejadian adalah ayat yang terbentang dalam bentuk lain. Ketika seseorang gagal, ada pelajaran tentang kerendahan hati. Ketika ia berhasil, ada pesan tentang syukur dan amanah. Ketika ia ditimpa musibah, ada undangan untuk kembali, untuk mengingat bahwa dunia bukan tempat menetap. Dan ketika ia diberi kelapangan, ada ajakan untuk berbagi, untuk mengenali bahwa rezeki tidak pernah datang dari arah usaha semata, tetapi dari kehendak yang tunggal. Dengan kesadaran ini, hidup tidak lagi dipandang sebagai rangkaian kejadian acak, tetapi sebagai untaian makna yang disusun oleh tangan ilahi. Namun perjalanan memahami takdir tidak selalu mudah. Ada masa-masa ketika manusia merasa hancur, terluka, atau kehilangan arah. Pada saat inilah keimanan diuji. Ego ingin menyalahkan keadaan, ingin memahami mengapa, ingin menuntut jawaban yang pasti. Tetapi tauhid mengajarkan bahwa tidak semua rahasia harus dibuka di dunia. Ada hikmah yang hanya dapat dipahami setelah hati benar-benar berserah. Ketika seseorang melepaskan tuntutan untuk mengetahui segalanya, ia merasakan ketenangan yang lebih luas daripada penjelasan. Ia belajar bahwa tidak mengetahui adalah bagian dari penghambaan dan berserah adalah bentuk kecerdasan ruhani tertinggi. Dengan demikian, takdir yang dulu tampak menakutkan berubah menjadi pelukan lembut yang membimbingnya menuju kedewasaan batin. Ketika seseorang telah melihat takdir dengan pandangan yang jernih, ia tidak lagi menjalani hidup dengan ketakutan. Ia tenang ketika diuji, sebab ia tahu setiap kepedihan membawa kedekatan. Ia tenang ketika diberi nikmat, sebab ia tahu segala yang datang bisa saja pergi dalam sekejap jika Allah menghendaki. Ia tenang ketika doanya belum dikabulkan, sebab ia yakin bahwa Allah menunda bukan untuk menyiksa, tetapi untuk menyempurnakan waktunya. Inilah puncak pemahaman tauhid dalam takdir, bahwa segala sesuatu berjalan dengan kasih yang sempurna, dan bahwa manusia bukanlah korban takdir, melainkan hamba yang sedang dipandu. Pada akhirnya, memahami takdir bukanlah tentang menyingkap seluruh rahasianya, tetapi tentang mempercayai bahwa Allah tidak pernah salah dalam memilihkan jalan untuk hamba yang dicintainya. Bab 5. Keheningan sebagai guru rohani. Ada satu ruang dalam diri manusia yang sering ia abaikan, padahal justru di sanalah Allah menanamkan sebagian besar hikmahnya. Keheningan. Keheningan bukan sekadar ketiadaan suara, melainkan keadaan batin yang tidak lagi dikuasai oleh riuhnya pikiran dan hiruk emosi. Dalam keheningan, manusia dapat melihat apa yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia. Ia dapat merasakan getaran halus yang menunjukkan arah pulang. Namun keheningan tidak datang kepada mereka yang sibuk berlari. Ia datang kepada mereka yang berani berhenti, berani menundukkan ego, dan berani mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh hatinya sendiri. Dalam keheningan, seseorang mulai merasakan betapa dekatnya Allah dan betapa jauh ia selama ini dari dirinya sendiri. Hati yang diam bukanlah hati yang kosong. Justru hati yang diam adalah hati yang terisi sepenuhnya oleh kesadaran akan kehadiran Allah. Ketika seseorang menenangkan dirinya, menarik napas panjang, dan membiarkan pikirannya mengendap, ia akan mulai menyadari bahwa segala kecemasan yang ia bawa ternyata hanya awan tipis yang selama ini menutupi mata batinnya. Keheningan memberinya ruang untuk melihat dunia tanpa kacamata keinginan, tanpa ambisi, tanpa rasa takut yang berlebihan. Pada saat seperti itu, manusia merasakan kedamaian yang tidak dapat dibeli oleh apapun di dunia. Sebab kedamaian itu bukan berasal dari luar, tetapi dari cahaya ilahi yang memancar dari dalam dirinya.
Keheningan juga merupakan pintu bagi orang yang ingin mengenal dirinya lebih dalam. Dalam sunyi, seseorang dipaksa berhadapan dengan pikiran, perasaan, luka, dan keinginannya sendiri. Semua yang selama ini ia hindari tiba-tiba muncul dengan jelas. Namun justru melalui inilah Allah mengajarkan manusia untuk jujur kepada dirinya sendiri. Keheningan menghapus topeng-topeng yang selama ini ia pakai, mengikis kepura-puraan, dan menyingkapkan apa yang benar-benar ada dalam hatinya. Pada saat manusia mampu melihat dirinya apa adanya, dengan segala kelemahan dan ketidaksempurnaannya, barulah ia dapat mengenal Allah dengan cara yang lebih benar. Sebab orang yang paling mengenal dirinya adalah orang yang paling mengenal Tuhannya. Namun memasuki keheningan bukanlah perkara mudah. Banyak orang takut diam karena mereka takut apa yang akan mereka dengar dari suara hati mereka sendiri. Kebisingan dunia sering menjadi pelarian. Semakin bising hidupnya, semakin mudah ia mengalihkan diri dari kenyataan bahwa hatinya sebenarnya sedang meminta perhatian. Tetapi tauhid mengajarkan bahwa keheningan bukan untuk ditakuti. Keheningan justru adalah cahaya yang menyembuhkan. Di sanalah Allah membuka pintu-pintu pemahaman yang tidak akan pernah ditemukan dari buku-buku, dari debat, atau dari logika manusia. Dalam sunyi, manusia menemukan bahwa selama ini ia tidak pernah sendirian. Ada yang maha mendengar, bahkan sebelum ia mengucapkan keluhan. Ada yang maha mengetahui, bahkan sebelum ia menumpahkan air mata. Ketika seseorang akhirnya menyambut keheningan, ia merasakan perubahan yang sangat lembut, namun sangat mendalam. Hatinya menjadi lebih tenang, pikirannya lebih jernih, sikapnya lebih lembut. Ia tidak lagi mudah terguncang oleh hal-hal kecil, sebab jiwanya telah mengenal tempat kembali. Keheningan membuatnya lebih sadar terhadap jejak-jejak Allah dalam setiap detik kehidupan. Ia mulai melihat bahwa setiap hembusan angin, setiap gerak daun, setiap detik waktu adalah ayat-ayat yang mengingatkannya bahwa ia hidup dalam pelukan Tuhan. Inilah keindahan keheningan dalam cahaya tauhid. Ia mengembalikan manusia kepada hakikatnya sebagai hamba yang bergantung sepenuhnya pada Allah. Dan dari keheningan inilah perjalanan ruhani menuju tauhid akan menjadi lebih dalam, lebih lembut, dan lebih terang. Bab 6. Cahaya ikhlas yang membersihkan ruh. Ikhlas adalah salah satu rahasia terbesar dalam perjalanan menuju Allah. Namun ia adalah rahasia yang paling sulit dijaga. Banyak manusia menyangka bahwa mereka telah beramal dengan niat tulus. Padahal di balik amal itu masih terikat harapan-harapan halus yang tidak disadari. Ada harapan dipuji, harapan dianggap baik, harapan terlihat beribadah, atau bahkan harapan untuk memperoleh balasan dunia. Semua itu menjadi debu halus yang menutupi cahaya ikhlas. Ikhlas bukan sekadar melakukan sesuatu tanpa pamrih, tetapi melakukan segala sesuatu sambil menyadari bahwa tidak ada yang dilakukan itu berasal dari dirinya sendiri. Ia hanyalah alat, hanyalah perantara, dan Allah lah yang sesungguhnya menggerakkan. Ketika seseorang memahami hal ini, ia mulai merasakan bahwa amalnya bukan lagi untuk dirinya, tetapi sepenuhnya untuk Allah. Dalam perjalanan ikhlas, hati manusia akan sering diuji. Ada saat ketika amal kecil terasa sangat besar, dan ada saat ketika amal besar terasa tidak berarti. Pada momen seperti ini, Allah sedang menunjukkan kepada hambanya sisi ego yang masih menuntut perhatian. Ikhlas akan muncul ketika hati benar-benar terbebas dari kebutuhan untuk dilihat. Ketika seseorang dapat berbuat baik tanpa seorang pun mengetahuinya, tanpa ada saksi selain Allah, maka ia telah mencicipi manisnya ikhlas. Namun keindahan ini tidak datang tanpa perjuangan. Hati harus terus dibersihkan, terus ditundukkan, dan terus diingatkan bahwa tujuan tertinggi dari setiap gerak adalah keridaan Allah, bukan penilaian manusia. Ikhlas juga mengajarkan manusia tentang kebebasan batin. Selama seseorang masih terikat pada penilaian orang lain, ia tidak akan pernah merasakan kebebasan sejati. Ia akan hidup dalam bayang-bayang ekspektasi, dalam ketakutan terlihat gagal, dalam kegelisahan untuk diterima. Tetapi ketika seseorang mulai beramal hanya karena Allah, bukan karena dunia, ia merasakan keluasan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak lagi takut salah, karena ia tahu Allah melihat kesungguhannya. Ia tidak lagi haus pujian, karena ia tahu pujian tidak menambah apapun di sisi Allah. Ia tidak lagi peduli jika amalnya tidak tampak hebat, karena ia tahu bahwa nilai amal di sisi Allah
tidak diukur oleh besar atau kecilnya, tetapi oleh keikhlasan yang mengisi hati ketika amal itu dilakukan. Dalam cahaya tauhid, ikhlas bukan hanya tentang niat awal, tetapi tentang menjaga niat itu sepanjang amal berlangsung. Ada kalanya seseorang memulai sesuatu dengan ikhlas, tetapi di tengah perjalanan muncul rasa ingin dihargai. Ada pula yang memulai dengan niat bercampur, lalu Allah membersihkan niatnya melalui ujian. Ikhlas adalah perjalanan panjang yang tidak pernah benar-benar selesai. Setiap hari, setiap ibadah, setiap perbuatan baik adalah medan untuk memperbaiki niat. Namun inilah keindahannya. Allah menghargai perjuangan hambanya meskipun ia belum sempurna. Selama seseorang terus berusaha menjaga hatinya agar tidak berpaling dari Allah, maka ia sedang berjalan di jalan ikhlas yang sesungguhnya. Ketika seseorang akhirnya merasakan sedikit saja cahaya ikhlas, hidupnya akan berubah dengan sangat lembut namun sangat dalam. Ia menjadi lebih tenang saat dipuji, karena ia tahu pujian itu bukan untuknya. Ia menjadi lebih sabar saat dicaci, karena ia tahu celaan tidak mengubah apapun di sisi Allah. Ia menjadi lebih ringan dalam beribadah, karena ia tidak lagi memikul beban ingin terlihat saleh. Dan yang paling penting, ia mulai merasakan kedekatan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ikhlas membuat hati menjadi tempat yang layak menerima cahaya Allah. Dengan hati yang bersih ini, seseorang akan lebih mudah melihat petunjuknya, lebih mudah memahami hikmahnya, dan lebih mudah merasakan kasih sayangnya dalam setiap detik hidupnya. Inilah rahasia besar ikhlas. Ia bukan hanya membersihkan amal, tetapi juga membersihkan ruh, menjadikannya lebih siap untuk mengenal Allah dengan cara yang lebih dalam dan lebih jernih. Bab 7. Tenggelam dalam lautan kemahaan. Dalam perjalanan ruhani yang semakin dalam, seseorang akhirnya sampai pada titik di mana ia tidak lagi sekadar memandang Tuhan sebagai tujuan, melainkan sebagai keseluruhan ruang batin yang menampung seluruh rasa, gerak, dan diamnya. Pada tahap ini, pencarian bukan lagi mengenai di mana Allah, tetapi apa yang masih menghalangi kuasanya dari mengalir sempurna dalam diriku. Disinilah sebuah kesadaran lembut namun dahsyat muncul, bahwa lautan kemahaan bukan sesuatu yang harus dicapai. Lautan itu sudah mengelilingi, meresapi, bahkan menghidupi setiap detik keberadaan. Yang perlu dilakukan hanyalah merelakan diri untuk tenggelam di dalamnya tanpa sisa, meninggalkan segala upaya untuk menjadi sesuatu, dan membiarkan diri larut dalam arus kehadirannya. Ketika batin mulai belajar tenggelam dalam lautan itu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Dunia tidak lagi terlihat sebagai ancaman, melainkan sebagai pancaran wajahnya yang terus berganti-ganti. Setiap orang menjadi cermin, setiap kejadian menjadi tanda, setiap kegelisahan menjadi pintu, dan setiap kesulitan menjadi undangan untuk menyelam lebih dalam. Tak ada lagi batas antara pelajaran dan kehidupan. Keduanya menyatu menjadi satu tarikan napas ilahi yang berpindah melalui ragamu. Pada keadaan ini, engkau mulai memahami mengapa sebagian orang tampak tenang bahkan ketika badai melanda. Bukan karena mereka lebih kuat, tetapi karena mereka telah menemukan dasar samudra, tempat badai manapun tak mampu membuat gelombang. Lalu hadir pula sebuah pemahaman halus tentang pasrah yang tidak bersifat pasif. Pasrah di sini bukan menyerah pada keadaan, melainkan menyerahkan kendali kepada Yang Maha Mengatur agar engkau digerakkan sesuai kebijaksanaannya. Pasrah yang seperti ini justru melahirkan keberanian yang membingungkan dunia, karena engkau tidak lagi melangkah berdasarkan ketakutan atau keinginan pribadi, melainkan mengikuti bisikan lembut yang memancar dari pusat batin. Dalam pasrah inilah engkau belajar bahwa setiap langkah yang diambil tanpa beban diri akan memancarkan ketepatan, seakan alam semesta sendiri merapikan jalan untukmu. Karena ketika ego mereda, tak ada lagi yang menabrak kehendak Tuhan. Namun proses tenggelam ini tidak selalu terasa manis. Ada masa ketika arus kemahaan itu mengikis identitas lama, membongkar keyakinan palsu, dan memaksa batin untuk melepaskan pegangan yang selama ini dianggap suci. Pada fase ini, seseorang sering merasa seakan sedang kehilangan dirinya sendiri. Padahal yang hilang hanyalah lapisan-lapisan yang menutup cahaya. Justru dalam kehilangan itulah engkau menemukan siapa dirimu sebenarnya. Bukan wujud rapuh yang selama ini engkau bela mati-matian, tetapi ruh yang sejak awal berasal dari
lautan itu. Dan perlahan engkau mulai melihat bahwa semua yang runtuh sebenarnya perlu runtuh agar yang sejati dapat berdiri. Pada akhirnya, ketika engkau telah benar-benar larut, tenggelam, dan menyatu dengan arus kehadirannya, engkau akan merasakan sebuah kedekatan tanpa bentuk. Kedekatan yang tidak memerlukan kata, tidak memerlukan alasan, bahkan tidak memerlukan identitas. Engkau hanya ada, dan keberadaan itu sendiri menjadi ibadah yang paling halus dan paling dalam. Di titik ini, tauhid tidak lagi sekadar keyakinan yang dilafalkan, melainkan keadaan yang mengalir dari setiap tarikan napas. Engkau hidup dalam lautannya, dan lautan itu hidup melalui dirimu. Dan setiap hari, setiap detik, engkau kembali berbisik dalam hati, tiada aku, tiada selain engkau. Bab 8. Hening yang mengungkap segala rahasia. Ada sebuah tahap dalam perjalanan tauhid ketika seseorang mulai menyadari bahwa rahasia terbesar justru tersingkap bukan melalui banyaknya kata, bukan melalui tumpukan ilmu, bukan pula melalui kerasnya mujahadah, melainkan melalui hening yang benar-benar diterima tanpa perlawanan. Hening yang dimaksud bukanlah sekadar diam fisik atau diam lisan, tetapi hening batin yang tidak lagi berisik oleh penilaian, prasangka, atau keinginan untuk menguasai sesuatu. Dalam hening seperti itu, engkau akan merasa seolah seluruh alam semesta masuk ke dalam napasmu dan Tuhan berbicara tanpa suara di ruang-ruang kecil kesadaranmu. Yang mengalir bukan argumen, melainkan pemahaman, bukan teori, melainkan kehadiran. Ketika hening ini mulai menetap dalam dirimu, segala yang dulu tampak rumit menjadi sederhana. Engkau tidak lagi terjebak memikirkan kenapa sesuatu terjadi atau bagaimana seharusnya hidup berjalan. Justru engkau melihat bahwa segala sesuatu memang bergerak sesuai takarannya masing-masing. Kebaikan yang datang tidak membuatmu terlalu bangga. Keburukan yang menimpa tidak membuatmu tenggelam dalam duka. Hening itu mengajarkan bahwa segala sesuatu hanyalah gelombang di permukaan, dan engkau telah belajar menyaksikan kehidupan dari kedalaman, di mana gelombang tak mampu mengusikmu. Pada tempat ini, ketenangan bukan lagi sekadar suasana hati, tetapi keadaan wujudmu yang paling asli. Dalam keadaan hening batin itu pula, engkau mulai menyadari bahwa Tuhan tidak pernah benar-benar jauh. Selama ini yang membuatnya terasa jauh adalah pikiran-pikiranmu sendiri, yang berputar terlalu keras, harapan yang terlalu bising, serta ketakutan yang diperbesar oleh cerita-cerita batinmu. Ketika hening itu memutus semua gema internal itu, engkau mendapati bahwa kedekatan Tuhan sebenarnya telah menyelimuti seluruh ruang hidupmu sejak awal. Bahkan dalam langkah-langkah yang engkau anggap keliru, dalam kegagalan yang engkau sesali, maupun dalam doa yang tak kunjung terkabul, ada kehadirannya yang bekerja dengan cara yang halus dan jauh melampaui apa yang dapat dicerna akal. Namun mencapai hening ini tidak selalu mudah. Terkadang engkau harus melewati fase di mana suara ego meraung-raung, memaksa batin untuk kembali berisik, kembali membangun benteng, kembali mencari kendali. Disinilah banyak pejalan ruhani merasa goyah. Mereka mengira bahwa hening telah pergi, padahal yang sebenarnya terjadi adalah hening sedang menguji kedewasaan batin mereka. Seperti laut yang tampak kacau hanya di permukaan, batin yang sedang dibersihkan tetap menyimpan ketenangan di dasarnya. Yang perlu dilakukan hanyalah bertahan dengan lembut, mengamati kegaduhan itu tanpa larut di dalamnya, hingga perlahan ia mereda dengan sendirinya. Dan ketika engkau akhirnya kembali merasakan hening yang lembut itu meresap, engkau akan mengerti bahwa hening bukanlah ketidakadaan, melainkan wadah bagi segala kehadiran. Di sanalah doa menjadi cahaya, kesadaran menjadi jendela, dan tauhid menjadi napas yang menyatukan seluruh pengalaman hidupmu. Pada titik ini, engkau tidak lagi mencari jawaban karena jawaban telah tumbuh menjadi bagian dari dirimu. Engkau tidak lagi mengejar kedekatan karena kedekatan telah menjadi ruang hidupmu. Engkau hanya berjalan, tetapi setiap langkah terasa seperti zikir yang menegaskan keberadaannya. Dan di kedalaman hening itulah, engkau menyadari bahwa rahasia paling besar bukanlah apa yang engkau temukan, tetapi siapa yang selama ini menuntunmu dalam setiap detik perjalanan. Bab 9. Cahaya yang menyelinap dari dalam diri. Pada titik tertentu dalam perjalanan tauhid,
seseorang mulai merasakan sebuah cahaya yang tidak datang dari luar, tidak memancar dari ilmu, dan tidak pula muncul karena pengalaman-pengalaman rohani tertentu. Cahaya itu seolah bangun dari kedalaman yang paling tersembunyi, seperti sesuatu yang sejak lama tertidur dan kini perlahan membuka mata. Cahaya ini tidak terang menyilaukan, tetapi lembut, hangat, dan akrab, seakan ia telah menjadi bagian dari dirimu jauh sebelum engkau mengenali siapa dirimu sendiri. Inilah cahaya yang oleh sebagian arif disebut sebagai nur pemula, tanda bahwa kesadaranmu mulai kembali kepada asalnya. Dan ketika cahaya ini muncul, ia bukan membawa jawaban, tetapi membawa kejernihan yang membuat setiap pertanyaan menemukan tempatnya. Cahaya batin ini bekerja dengan cara yang sangat halus. Ia tidak mengubah hidupmu secara drastis, tidak pula membuatmu tiba-tiba menjadi sosok yang suci dan terbebas dari segala kesalahan. Sebaliknya, ia mulai menyoroti bagian-bagian dalam dirimu yang selama ini tersembunyi, yang engkau hindari, atau yang engkau anggap tidak penting. Ia menunjukkan pola-pola lama yang membelenggu, luka-luka yang tak pernah disembuhkan, serta keinginan-keinginan kecil yang ternyata telah menghalangi langkahmu selama ini. Dan meskipun pengungkapan itu kadang membuat hatimu berat, ada rasa lega yang sulit dijelaskan. Karena untuk pertama kalinya engkau melihat dirimu dengan cahaya kebenaran, bukan dengan bayangan persepsi. Ketika cahaya itu mulai tumbuh, ia menuntunmu untuk berani hidup tanpa topeng. Engkau mulai merasa janggal memakai peran-peran yang tidak jujur. Mulai enggan berbicara hal-hal yang tidak berasal dari kedalaman nuranimu. Dan mulai meninggalkan kebiasaan untuk menyenangkan manusia dengan mengorbankan nilai dirimu sendiri. Disinilah kedamaian sejati lahir, bukan dari kehidupan yang sempurna, tetapi dari keselarasan antara apa yang engkau rasakan, engkau pikirkan, dan engkau lakukan. Pada tahap ini, tauhid bukan lagi konsep yang engkau kaji, melainkan atmosfer batin yang mengarahkan seluruh gerakmu, seakan cahaya itu menjadi kompas rahasia yang terus membimbingmu ke arah yang benar. Namun hadirnya cahaya tidak berarti kegelapan hilang sama sekali. Justru pada masa ini kegelapan sering tampak lebih jelas, karena cahaya membuatnya terlihat tanpa kabut. Ada saat-saat ketika engkau merasa seperti ditarik kembali ke kebingungan lama, seolah perjalananmu mundur beberapa langkah. Tetapi jangan keliru, ini bukan kemunduran. Cahaya sedang meluaskan ruangnya, memperlihatkan lapisan-lapisan batin yang sebelumnya belum tersentuh. Seperti hutan yang tampak semakin luas ketika matahari mulai terbit, demikian pula batinmu tampak lebih rumit ketika nur mulai bekerja. Semua yang tampak gelap itu bukan musuhmu, ia adalah bagian dari dirimu yang menunggu disentuh oleh cahaya. Dan akhirnya, ketika cahaya itu mulai stabil, engkau akan merasakan kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan apapun. Kedamaian ini bukan hasil dari menghindari dunia, tetapi buah dari melihat dunia dengan pandangan yang telah diterangi. Engkau merasakan bahwa segala sesuatu memiliki tempatnya masing-masing dalam rencananya. Engkau tidak lagi berharap hidup menjadi mudah, tetapi engkau berharap hatimu selalu lurus dalam bimbingannya. Di titik ini, cahaya dalam dirimu menjadi saksi yang terus mengingatkan bahwa engkau berasal darinya, hidup dalam penjagaannya, dan suatu saat akan kembali kepadanya. Dan dengan kesadaran itu, setiap langkahmu menjadi ringan, setiap napas menjadi syukur, dan setiap harapan menjadi doa yang tak lagi meminta apapun selain kedekatan yang tidak pernah putus. Bab 10. Kembali menjadi kepunyaannya. Pada puncak perjalanan tauhid, seseorang mulai memahami bahwa seluruh pencarian, seluruh kesunyian, seluruh luka dan penyembuhan, seluruh jatuh bangun, bahkan seluruh kebingungan yang pernah dialami, ternyata tidak lain adalah jalan pulang menuju keadaan paling asli, menjadi miliknya sepenuhnya. Pada tahap ini, engkau tidak lagi merasa sedang mencari Tuhan, karena kini engkau melihat bahwa sejak awal Tuhanlah yang sedang menarikmu kepadanya melalui setiap peristiwa yang tampaknya acak, namun sebenarnya tersusun dengan teliti. Kesadaran ini menumbuhkan rasa takjub yang lembut, seolah engkau tiba-tiba mengerti bahwa hidup bukan sekadar rangkaian kejadian, tetapi sebuah kisah cinta yang ditulis oleh tangan, yang maha mengetahui isi hatimu sebelum engkau sendiri mengenalnya.
Dan ketika kesadaran itu menyapa, engkau mulai menyadari. Pulang bukan berarti kembali ke tempat, tetapi kembali ke keadaan di mana hatimu sepenuhnya menjadi ruang baginya. Dalam keadaan ini, engkau mulai memandang diri dengan cara yang berbeda. Ego yang selama ini engkau banggakan tak lagi terasa begitu penting, karena engkau menyadari bahwa segala yang layak disebut aku sebenarnya hanyalah titipan sementara. Engkau tidak lagi terlalu terpaut pada citra diri, karena citra itu berubah seiring waktu, sedangkan zat yang menumbuhkanmu tidak pernah berubah. Inilah momen ketika ketenangan paling halus turun ke dalam batinmu, bukan karena engkau telah sempurna, tetapi karena engkau mulai menerima bahwa kesempurnaan hanyalah miliknya. Engkau berjalan tanpa terbebani oleh keharusan untuk membuktikan apapun, sebab akhirnya engkau mengerti. Menjadi manusia bukan tentang menjadi luar biasa, melainkan tentang menjadi jujur dengan asalmu, dan asal itu adalah Allah. Dalam perjalanan kembali menjadi kepunyaannya, engkau juga mulai menyadari bahwa segala hal yang engkau sayangi, dunia ini tidak pernah benar-benar menjadi milikmu. Semua yang engkau cintai, engkau perjuangkan, engkau lindungi, dan engkau khawatirkan, semuanya hanyalah wujud keindahan yang dititipkan untuk sementara. Kesadaran ini bukan membuatmu menjauh dari kehidupan, tetapi membuatmu mencintai dengan cara yang lebih lapang. Engkau tidak lagi mencintai untuk memiliki, tetapi mencintai karena engkau paham bahwa setiap keindahan adalah hembusan lembut dari Yang Maha Indah. Pada tahap ini, hubunganmu dengan dunia menjadi ringan namun tidak hambar, mendalam namun tidak memberatkan, karena engkau mengetahui batas antara rasa dan keterikatan, dan batas itu dijaga oleh cahaya tauhid yang telah tumbuh di dalam dirimu. Namun kembali kepadanya bukan berarti perjalananmu menjadi sunyi dari ujian. Justru kadang ujian menjadi lebih tajam karena cahaya yang ada dalam dirimu membuatmu mampu melihat dengan lebih jelas apa yang harus dilepaskan dan apa yang harus dipertahankan. Tetapi kali ini engkau menghadapi ujian tidak dengan panik, melainkan dengan pengertian bahwa di balik setiap peristiwa ada tangan lembut yang menuntunmu. Engkau tidak lagi tergesa meminta dunia berubah, melainkan meminta hatimu dituntun agar tidak tersesat. Dan ketika doa itu semakin sering terucap, engkau menyadari bahwa yang selama ini engkau cari bukanlah hidup tanpa kesulitan, tetapi hati yang kuat untuk tetap mengenal Allah dalam segala keadaan. Pada akhirnya, pulang kepadanya bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan yang sejati. Di titik ini, engkau tidak lagi memandang tauhid sebagai sebuah konsep yang harus dipahami, tetapi sebagai keadaan wujud yang membuatmu hidup, bergerak, dan diam dalam kesadaran bahwa engkau dijaga olehnya. Engkau berjalan dengan takwa, berbicara dengan hikmah, mencintai dengan kasih yang tidak menuntut balasan, dan memandang dunia dengan mata yang telah dibersihkan oleh cahaya. Engkau mengerti bahwa semuanya adalah miliknya, termasuk dirimu. Dan ketika keinsafan itu memenuhi napasmu, engkau pun berkata dalam batin dengan penuh kelegaan, "Kini aku kembali menjadi kepunyaanmu, sebagaimana sejak awal engkau sudah memiliki seluruh diriku." Terima kasih telah menyertai perjalanan batin ini. Sekarang izinkan hatimu kembali tenang, seperti permukaan air yang disentuh cahaya lembut. Apapun yang engkau temukan dalam renungan ini, biarkan ia tinggal, tumbuh, dan membimbing langkahmu selanjutnya. Ingatlah bahwa setiap kegelisahan memiliki pintu keluar, setiap rindu memiliki tempat pulang, dan setiap detik hidupmu selalu berada dalam genggamannya. Jangan terburu meninggalkan hening ini. Bawa kedamaian yang lahir barusan ke dalam harimu, ke dalam perjalanan panjang yang masih menunggu. Semoga Tuhan selalu menjaga batinmu, meluruskan langkahmu, dan menerangi jalanmu hingga engkau benar-benar sampai kepadanya di setiap napas dan setiap gerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.